Jadi Bapak terkait ini ya, dari Koran Nusantara Bapak, bagaimana kerjasama antara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui PPU ini dapat membuat penerapan pidana kerja sosial sebagai pengadilan alternatif yang lebih humanis dan bermanfaat bagi masyarakat. Kejati. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi inilah yang hari ini kita lakukan perjanjian kerjasamanya, sehingga nanti antar masing-masing daerah mungkin akan kita sesuaikan dengan para bupati, kemudian juga kami dengan gubernur, sehingga program ini menjadi tepat sasarannya nanti. Itu demikian. Apa yang menjadi ide ini? Baik ya. Jadi teman-teman sekalian, awak media yang saya banggakan. Jadi hari ini kami dalam rangka mempersiapkan diri ya, menjelang diberlakukannya Undang-Undang 1 2023 tentang KUHP nasional yang akan berlaku nanti di Januari 2026. Salah satu sanksi, salah satu bentuk pendekatan di KUHP baru adalah kaitan dengan pidana alternatif ya, dalam bentuk jasa sosial. Dalam artian nanti pelaku tindak pidana itu akan kemudian diberikan semacam sanksi bagi mereka ya yang tidak masuk ke penjara, tetapi dalam melakukan integrasi sosial dengan masyarakat setempat. Nah hari ini Kajati Jawa Barat sebagai pionir dengan Pak Gubernur ya, yang pertama kali di Indonesia ya, itu melakukan kerjasama untuk mempersiapkan nanti ketika ada pelaku tindak pidana maka kemudian diselesaikan secara musyawarah mufakat nanti ya. Ditentukan nanti jenis tindak pidananya, apa tuh jenis sanksinya, berapa lamanya. Tadi kayak Pak Gubernur misalnya menyampaikan saya butuh nanti tembok misalnya, tulang tembok disiapkan nanti yang begitu. Inilah yang kami lakukan ya di Jawa Barat ini dan diikuti oleh baik gubernur sama Kajati dan juga Kajari dan wali kota dan bupati Jawa Barat ya, sehingga nanti akan mempercepat nanti proses reintegrasi sosial, karena pidana sosial itu adalah pidana berbasis masyarakat sebagai tumpuan, sebagai kemudian tempat ya untuk kami melakukan kemudian bagian pemberdayaan pada mereka sehingga bisa kembali ke masyarakat ya, hidup normal kembali, bahkan kehidupannya lebih baik nanti daripada sebelum dapat tindak pidana itu. Nanti ini kan Pak, dari mana itu? Andi dari Radar Bekasi saya Pak. Okay. Nah yang ingin saya bertanyakan ini kan temanya kembali berdaya dan berkarya kan ya. Betul. Nah ini dari kasus yang ini dari tindak pidana umum ini ada ambang batas nggak? Contoh misalkan maling ayam dan maling motor ini sama atau tidak kedudukannya? Kalau saya ini besar kerugiannya yang dilakukan itu tidak pidana umum sebesar apa gitu? Apakah 2,5 juta atau yang kedua, nanti kan ini kan ada masalah sosial ya. Betul. Ini nanti siapa yang megang gitu? Apakah dinas sosial, apakah dari Pemprov atau anggota kabupaten seperti apa nanti Pak? Baik. Ketika udah jalan existing kebijakan ini gitu Pak. Baik. Kami mengacu pada Undang-Undang 1 2003 dan telah membuat pedoman 1 ya 2005 tentang kerja sosial, kemudian pengawasan bersyarat. Salah satu ukurnya lah ancaman pidananya. Jadi hanya perkara-perkara yang di bawah 5 tahun. Satu ya. Yang menjadi patokan nanti sebagai pendahuluan ya, pelaksanaan pada kerja sosial itu. Yang kedua, kaitan dengan jenisnya nanti tentu kami akan sesuaikan dengan kebutuhan dari daerah. Tadi saya katakan tadi di daerah ini apa butuhnya ya. Tentu sesuai dengan profil pelaku. Karena kerja sosial itu tidak boleh kemudian juga mengganggu mata pencaharian pokok pelaku. Tidak boleh kemudian juga mengurangi pelaku untuk mencari nafkahnya. Nanti kita sesuaikan. Ada program dari Steve Jamkrindo membuat program berdaya dan berkarya. Tujuannya apa? Sehingga mereka setelah nanti kembali ke masyarakat dia punya modal dasar. Ada skill baru untuk mengenal usaha sepatu, untuk kemudian jadi pengusaha laundry dan sebagainya. Dan banyak hal-hal lain yang kita lakukan sesuai dengan tentu saja minat yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan daerah nanti seperti apa, dan juga kemudian bagaimana dilaksanakan. Jadi tidak konteks harus ke dinas sosial aja, tidak. Tadi ada seperti di Indramayu, dinas perhubungan melakukan itu. Karena dinas perhubungan membutuhkan teman-teman untuk membantu ya tusi mereka dalam proses sosial di lapangan ya. Jadi sifatnya sangat cair ya, sangat cair, sangat kemudian sesuaikan dengan
bagaimana kebutuhan lokal di sekitar, bagaimana musyawarah di antara mereka ya, sehingga tentu saja nanti endingnya ya masyarakat yang sebagai pelaku tadi bisa kembali ya, melakukan kehidupan normal, bahkan tadi bisa lebih baik daripada sebelum-sebelumnya ya. Jadi ambang batasnya di pidana Ya, 5 tahun ya, salah satunya itu, salah satunya. Baik. Ada yang di Pak Gubernur. Tadi kan disampaikan tindakan ini nanti bakal yang penjara bakal diperdaya lagi ya Pak, kayak nanti dikasih uang bulanan ataupun bantuan lainnya itu bagaimana sih? Ya begini, di sini ada aspek uang negara yang terselamatkan. Ketika orang di dalam penjara, dia harus diberi makan, dia harus diberi minum, dia harus tenaga pendamping pengawas. Itu kan ada uang negara yang terserap, tetapi produktivitasnya rendah menurut saya. Ketika dia masuk dalam kategori hukuman menjadi pekerja sosial, maka ada produktivitas yang dilahirkan, bukan hanya mengurangi beban negara, kebutuhan makan yang dia dapatkan di lapas atau di LP, tetapi juga dia melahirkan produktivitas. Ngomong nggak usah jauh deh, di Bekasi, berapa bantaran sungai di Bekasi yang numpuk sampah, berapa kilometer jalan, ratus kilometer jalan yang tinggi rumputnya, berapa ratus kilometer jalan yang drainasenya tersumbat. Nah, dari 3 hal ini saja sebenarnya kalau kita mau menggerakkan orang untuk bekerja, itu kan melahirkan nilai yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, sehingga hukuman dalam bentuk menjadi pekerja sosial ini sesungguhnya adalah satu, dalam kacamata saya dari sisi aspek pengelolaan keuangan negara, menurunnya biaya lapas, kemudian mengosongin lapas, yang kedua melahirkan produktivitas. Kemudian yang berikutnya adalah mereka bisa ngisi isi tas istrinya di rumah, tidak melahirkan kemiskinan baru. Variabelnya nih sangat luas loh. Karena apa? Ketika di penjara, istrinya harus nengok ke penjara, kemudian setelahnya ke penjara, ngongkosnya pinjam dulu, anaknya di rumah tidak dinafkahin, pinjam uang kanan kiri. Kalau ini kan tidak, ini istrinya bisa ternafkahin, APBN-nya bisa diefisienkan, dan ini produktivitas publiknya tinggi. Jadi hukuman itu, pemahaman kita hukuman selalu di lapas bagi mereka yang tindak pidana bawah 5 tahun, menurut saya sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip hukum Indonesia hari ini. Karena itu pola era kolonial Belanda dalam hukum KUHP-nya. Ya. Gitu. Pak Gubernur izin Pak, berarti ini inisiasi dari Pak Gubernur Pak? Enggak, ini adalah inisiasi dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sedangkan saya punya mimpi dari dulu. Jadi mimpinya jadi kenyataan setelah Pak Jaksa Agungnya yang sekarang dan Pak Jamnya yang Pak Kasep. Ya. Oke, asik. Ya boleh. Oke, makasih. Terima kasih teman-teman semua.